yang sudah lama tidak pernah dapat banjir dengan izin Allah. Ada komplek di samping perumahan saya, mata kaki Pak, tapi lantai 2 Pak. Itu menunjukkan banjir luar biasa. Sekarang kemudian akhirnya kita tanya, sekarang banjir, gempa yang terjadi kepada bangsa ini ujian, musibah atau adab? Nah, itu kan kita bingung kadang-kadang. Ini ujian, ini musibah atau ini adab? Dan ternyata kadang-kadang kita tidak mampu membedakan mana itu ujian, mana itu musibah, mana itu adab. Makanya kita harus paham dulu. Maka saya akan mencoba untuk mendefinisikan dulu 3 perkara atau 3 kata ini sebelum nanti saya akan sampaikan bagaimana kita mengkaitkan 3 kata itu dalam kehidupan yang kita peroleh dan kita hadapi. Nah, ada ujian, ada musibah, ada adab. Kita bagi musibah dengan ujian itu sebenarnya hampir sama maknanya. Tapi walaupun dia hampir sama maknanya ujian dan musibah, tetapi tetap memiliki perbedaan. Ujian, musibah, ini musibah itu merupakan perkara-perkara yang berkonotasi pada penderitaan, mewakili berbagai macam perkara yang menguras air mata, mewakili berbagai macam peristiwa yang memiliki kesedihan mendalam. Itu namanya musibah. Makanya kata musibah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran kalau tidak salah 11 kali. Ketika Allah menyebut kata musibah 11 kali di dalam Al-Quran, maknanya sesuatu yang sifatnya sedih, penderitaan, dan berkaitan dengan proses air mata yang selalu menetes. Mati itu musibah, penyakit, nah itu musibah. Kemudian bangkrut, nah itu musibah. Maka musibah itulah namanya ketika atmosfer yang dibangun adalah penderitaan dan kesulitan. Beda dengan ujian. Ujian itu lebih umum daripada musibah. Ujian itu bisa jadi menyedihkan, bisa jadi menyenangkan. Nah, itu ujian. Ya, mati itu ujian, penyakit itu ujian. Tapi maknanya bukan hanya sesuatu yang sifatnya menderita, tapi sesuatu yang sifatnya menyenangkan pun bisa menjadi ujian. Contoh, istri kita ini ujian atau tidak ujian? Ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kita ujian atau tidak ujian? Ujian. Tapi menyenangkan enggak? Menyenangkan, ya tergantung istrinya juga sih. Jadi ujian, anak itu ujian, ya kan? Makanya jangan sampai salah sebut. Ustaz, istri saya musibah. Aduh, bahaya. Maka kemudian istri kita itu ujian, bukan musibah. Maka ujian dan musibah yang selalu identik dengan penderitaan, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, ujian dan musibah itu dibebankan kepada mereka yang beriman dan melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang beriman, kamus kehidupannya penuh dengan kebaikan, tiba-tiba dia mendapatkan kesulitan, tiba-tiba mendapatkan kesukaran, berarti setiap kesulitan bagi orang yang taat kepada Allah itu namanya ujian atau musibah. Dan ingat, semakin kita beriman, semakin besar ujian yang Allah nanti berikan. Tapi walaupun semakin besar ujian yang nanti Allah berikan kepada kita, ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Maka itulah kunci rahasia ketenangan orang beriman, walaupun ujian dalam hidupnya itu bertubi-tubi dan jarang berhenti. Makanya orang beriman tuh Masya Allah, ujiannya tidak recehan, ujiannya tidak pinggiran, ujiannya bukan kerikilan. Tapi kenapa orang beriman walaupun ujiannya tidak kerikil, tidak recehan, tapi banyak orang beriman itu tetap tegar, mampu tetap tersenyum, mampu tetap menjalani hidup dengan kebahagiaan, karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan untuk mereka. Makanya maaf Pak, coba kita lihat di Palestina, Suriah. Anak pernah di perbatasan Suriah mengantarkan bantuan. Anak tidak pernah itu melihat ada orang Suriah frustasi, depresi. Saya tidak pernah menjumpai itu orang Palestina kemudian satu keluarga mati bunuh diri. Padahal negara dan kawasan yang paling logis untuk mati bunuh diri itu mana? Penduduknya.
Palestina, Suriah, Irak. Karena negara mereka itu tidak jeluntrung nasibnya. Makan pagi belum tentu makan siang belum tentu makan malam. Ketemu pagi belum tentu ketemu siang belum tentu ketemu malam. Karena perang. Tapi kenapa mereka mampu tegar, mampu tetap tersenyum? Tidak pernah kita dapati orang yang mencela Allah ketika mereka mendapatkan musibah sebesar itu. Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan untuk mereka. Makanya kalau orang beriman tuh mendapatkan ujian, Allah yang menyelesaikan ujian itu. Ya, makanya ada bapak-bapak ngomong ke saya, ini nyata ini. Ustaz, kalau kita semakin beriman, kita semakin diuji ya Ustaz. Iya Pak. Ya sudah Ustaz, saya nggak usah terlalu beriman. Gimana sih? Dan sebaliknya, ini betul itu saya nggak buat. Itu bapak-bapak dia ngomong gitu, tak bercanda atau serius saya juga nggak ngerti. Tapi saya ngomong justru sebaliknya Pak. Kalau orang itu tidak beriman atau kemudian berimannya itu lemah, ujiannya memang ringan. Tapi walaupun ujiannya ringan, tidak ada pertolongan Allah. Makanya apa? Ujiannya itu remehan, ujiannya itu kerikil gitu. Ujiannya itu cuma remeh-temeh, tapi itu pun menyesakan dadanya dan dia tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena tidak ada pertolongan Allah. Makanya kan saya sering mengulang-ulang di banyak tempat.